Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini kita kembali bisa laksanakan salat asar berjamaah. Mudah-mudahan salat asar kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar min ahkamil maulud, ya, seputar hukum-hukum berkaitan dengan al-maulud, kelahiran, ya. Jadi secara umum menikah terus punya anak. Nah, kita akan bahas tentang seputar kelahiran, ya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pertama di sini dibahas tentang man yubashirut taulid, ya. Siapa yang mestinya mengurus kelahiran, proses kelahiran. Tentu dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, karena ini berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan bab aurat dan seterusnya, maka yang mesti menangani kelahiran itu adalah juga seorang wanita, ya. Seorang wanita yang tentu bukan sekedar wanita, tapi tentu wanita yang berpengalaman di bidangnya, ya, bidan, dokter atau yang semisal dengan itu. Dan kalau kemudian perlu dibantu, maka dibantu pula dengan juga oleh wanita. Karena ini sekali lagi kaitannya dengan melihat, ya, hukum-hukum melihat, ya, terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, ya. Ada bahasan tentang ahkamun nazar, ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, maka seyogyanya kelahiran ini ditangani oleh seorang wanita yang punya kafaah, punya keahlian di bidang itu, ya. Maka dari sini juga seyogyanya para suami ketika istrinya hamil, maka sejak awal sudah berkonsultasi, memeriksakan kehamilan, ya, itu tentu kepada dokter kandungan yang perempuan, ya. Karena ada orang yang senangnya itu sama karena lebih kepada merasa cocok, merasa apa. Jadi pertimbangan cocoknya ini yang lebih dikedepankan, sehingga kadang-kadang senang kepada yang laki-laki karena merasa ada kecocokan dalam pelayanan dan seterusnya. Nah, prinsipnya di dalam bab kelahiran itu yang dikedepankan, yang lebih diutamakan itu adalah, ya, dokter wanita. Hukum asalnya wanita ditangani wanita, kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, ya.
taruhannya adalah keselamatan, taruhannya adalah nyawa, maka dalam kondisi normal itu seperti tadi dijelaskan, tapi dalam kondisi darurat maka boleh kalau memang tidak ada dokter wanita, bidan wanita yang bisa menangani, kecuali ya dokter laki-laki atau ahli atau para medis yang laki-laki yang siap menangani saat itu. Dan kalau ditunda itu nanti membahayakan, maka boleh. Yang menangani kelahiran pada saat darurat seperti itu laki-laki. Bahkan meskipun harus membuka aurat, melihat aurat daripada ibu yang mau melahirkan ini. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Kaidahnya begitu. Situasi darurat itu membolehkan, ya, yang tadinya dilarang jadi dibolehkan. Tentu tetap dengan rambu-rambunya, dengan batasan-batasannya. Baik, jadi ini soal proses kelahiran. Nah, ini bagi kita sebagai suami atau bagi ibu-ibu yang memang berkaitan dengan kehamilan ini mesti diperhatikan, ya. Para hadirin sekalian rahimanur rahmatullah. Kemudian berikutnya di sini dibahas tentang istihbabul busyra wa tahni'ah bil maulud. Ya, anjuran untuk menyampaikan berita gembira. Jadi kalau kita mendapatkan satu kegembiraan, satu kenikmatan, itu anjurannya diomongkan, disampaikan kepada orang. Ya, diberitakan. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikan ke orang. Ya, jadi nikmat termasuk kelahiran itu nikmat, maka kita sampaikan. Terutama dalam konteks ini misalnya bapak-bapaknya biasanya kan nggak nungguin ya di luar ruangan. Ada juga bapak-bapaknya itu yang berada di ruangan, ya alhamdulillah. Tapi ada yang laki-laki itu nggak berani melihat darah, ya, nggak tega atau macam-macam lah. Pokoknya intinya ada laki-laki yang suami yang nggak berani berada di ruangan tersebut, di ruangan kelahiran tersebut. Nah, ketika sang bidan atau yang menangani kelahiran tadi mendapati bayinya itu lahir dengan selamat, ya, entah laki ataupun perempuan, maka seyogyanya segera memberitahukan, utamanya kepada sang ayah tersebut, ya, ayah dari bayi tersebut, ya, menyampaikan berita gembira, alhamdulillah telah lahir. Atau misalnya yang bersangkutan atau sang suami berada di situ atau sang ayah dari bayi itu berada di situ, ya, yang ada adalah kemudian orang lain itu memberikan ucapan selamat, berikan tahniah seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ya. Ketika saudaranya, ketika muslim lainnya mendapatkan satu nikmat kegembiraan, maka dia ucapkan ucapan selamat, ya, doa keberkahan, ya, doa-doa keberkahan. Ya. Karena begitulah seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, muslim kepada muslim yang lainnya. Saat saudaranya sedih, dia ikut juga larut dalam kesedihannya atau ikut juga bersedih dan kemudian menghiburnya. Ketika gembira, ya, memberikan ucapan selamat, mendoakan, ya, keberkahan. Para hadirin sekalian rahimanur rahmatullah, terkait dengan anjuran untuk memberikan kabar gembira ini kita banyak jumpai di dalam Al-Quran. Misalnya dalam kaitan kisah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Ya, maka kami sampaikan kabar gembira kepadanya dengan ghulamin halim, seorang anak yang halim, ya, yang sangat sabar. Maksudnya Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, ya, akan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Dan yang dimaksud dengan bighulam halim di sini adalah Nabi Ismail. Ini contoh bagaimana dalam Quran
dijelaskan tentang anjuran memberikan kabar gembira. Begitu pula dalam ayat yang lain, kalau tadi dalam surah As-Saffat, kalau yang berikutnya ini dalam surah Al-Hijr. Inna nubasyiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu ya dengan ghulamin alim, dengan kelahiran anak laki-laki yang pandai, yang di kemudian hari akan menjadi orang yang alim, yang pandai. Dan yang dimaksud adalah Ishak. Kita tahu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, juga punya anak namanya Ishak ya. Atau misalnya dalam kasus yang lain, dalam kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, ya, kami berikan kabar gembira kepadamu yaitu bighulam ya, dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Nah, ini anjuran untuk apa? Untuk memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira. Dan juga kalau sudah tahu tadi ya, orang lain yang sudah tahu seseorang dikaruniai anak, maka dia ucapkan selamat, ucapan keberkahan atas kelahiran tersebut. Banyak doa-doa yang kita bisa baca, kita bisa ungkapkan sebagai bentuk doa kita sekaligus ucapan selamat kita kepada yang bersangkutan. Misalnya, barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa rizqta birrahu. Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu, wa syakartal wahib, dan semoga engkau bisa bersyukur kepada Allah sebagai sang pemberi. Wa balagha asyuddah, semoga cepat besar dan dewasa. Wa ruziqta birrahu, dan semoga engkau mendapatkan baktinya si anak tersebut. Nah, ini doa. Kita ikut gembira mendoakan ya, termasuk yang mendoakan ya kebaikan untuk anak itu dan mendoakan agar dia kemudian menjadi anak yang berbakti. Atau misalnya doa yang seperti ini ya, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu mubarakan, semoga Allah menjadikannya anak yang diberkahi, alaika untukmu, wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita doakan agar dia diberkahi untuk orang tuanya dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Atau misalnya barakallahu lak, barakallahu laka fih wa ja'alahu barran taqiyyan. Semoga Allah memberkahi anak ini untukmu, wa ja'alahu barran taqiyyan, dan semoga Allah menjadikannya menjadi anak yang baik lagi bertakwa. Nah, ini ucapan-ucapan sebagai bentuk kegembiraan kita mendengar saudara kita ya dikaruniai anak, sekaligus mendoakan. Ya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan kelahiran ini dianjurkan ya tahnik ya, mentahnik. Apa Pak? Mentahnik. Tahnik ya. Tahnik itu mengunyah kurma lalu digosok-gosokkan ya. Digosok-gosokkan apa? Ke mulut bayi. Tapi sebelum itu ya di antara ulama menganjurkan agar ketika ya bayi itu lahir maka diazankan ya, dikumandangkan azan pada telinga kanan dan dikumandangkan iqamah pada telinga kiri ya. Masalah ini ada khilafiyah di kalangan para ulama Pak ya. Ada khilafiyah, ada di antara ulama yang berpendapat
sunnah mengadzankan dan mengiqamahkan. Seperti saya punya kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam yang disusun oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan ya. Ada 2 jilid. Ini jilid pertama beliau sebutkan itu. Ini dulu termasuk buku yang cukup bestseller ya, terjemahannya ya. Nah, jadi beliau di dalam kitab ini menyebutkan di antara yang dianjurkan terkait dengan kelahiran itu adalah ya mengadzankan pada telinga kanannya dan mengiqamahkan pada telinga kirinya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Rafi bahwasanya dia pernah mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah. Saya melihat Rasulullah mengadzankan di telinganya Hasan bin Ali ketika Hasan bin Ali itu dilahirkan oleh Fatimah ya, oleh Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunil yusra lam tadurhu ummus sibyan." Siapa yang dikaruniai seorang anak ya, lahir seorang bayi untuknya, kemudian diadzankan pada telinga kanannya dan diiqamahkan pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Oleh ummus sibyan. Ya, ummus sibyan ini jin yang selalu mengikutinya ini, atau yang biasa orang sebut dengan korinah ya, korin ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah mengadzankan Hasan bin Ali pada saat ya dia dilahirkan dan juga mengiqamahkan pada telinga kirinya. Nah, ini di antara ulama berpendapat demikian ya, berpendapat demikian. Nah, ini yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita ya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang mengadzankan ini ya disimpulkan oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif ya, sebagai hadis yang dhaif ya. Ala kulli hal ini masalah yang ada khilafiyah. Yang mengadzankan tafadhol silahkan, yang tidak mengadzankan ya mendoakan saja ya. Yang penting kita tahu duduk permasalahannya ya. Lebih kepada tadi yang tidak mengadzankan itu karena hadisnya yang menjadi dalil tentang syariat adzan itu menurut kesimpulan sebagian ulama adalah hadis dhaif. Ya silahkan saja. Yang mengadzankan juga ya silahkan. Ada juga yang berpendapat demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya ya seperti tadi ya, untuk pertama kalinya lahir ke dunia ini, yang pertama kali didengarkan adalah seruan-seruan kebaikan, kalimat tauhid ya, kalimat-kalimat thayyibah ya, dan ini tentu positif ya untuk bayi tersebut. Mudah-mudahan itu akan mempengaruhi perilaku kehidupan bayi itu di kemudian hari. Para hadirin sekalian rahimakumullah, berikutnya di antara yang disunnahkan terkait dengan kelahiran ini adalah tahnik. Ya, tahnik itu seperti tadi dikatakan mengunyah kurma lalu digosok-gosokkan ke atau disuapkan ke mulut bayi tersebut, dioser-oserkan ya, digosok-gosokkan ke dalam mulut bayi. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata ya, kata beliau, wulidali gulamun fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, anak laki-lakiku lahir. Jadi beliau dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, ketika lahir, kemudian kata beliau, saya membawanya fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Maka Rasulullah memberi nama kepadanya yaitu Ibrahim. Wa hannakau bitamroh, dan di samping memberi nama Ibrahim, Rasulullah juga mentahnik, menyuapinya dengan
tamroh, dengan kunyahan kurma, ya, dengan kunyahan kurma. Wa da'alahu bil barokah, dan juga beliau mendoakan keberkahan. Baru kemudian diserahkan kepada ayahnya, yaitu kepada Abu Musa tadi, ya. Ibrahim ini adalah anak tertua daripada Abu Musa. Jadi ini menunjukkan tentang disyariatkannya tahnik, ya. Kalau bisa ya dengan kurma, ya. Kalau nggak ada ya bisa dengan madu atau apa begitu, ya. Jamaah sekalian rahimanur-rahimakumullah. Nah, dari hadis ini juga kita mendapatkan maklumat, ya, mendapatkan petunjuk juga bahwa boleh juga memberi nama itu di hari pertama. Umumnya kita memberi nama anak kita itu hari ke-7. Itu sunnahnya demikian. Tapi hadis tadi juga menunjukkan boleh sejak hari pertama itu sudah diberi nama. Seperti halnya tadi, ya. Seperti halnya putra daripada Abu Musa tadi. Oleh Rasulullah langsung diberi nama dengan nama Ibrahim. Putra Rasulullah sendiri juga namanya Ibrahim, salah satunya, Pak. Jadi kesamaan nama ini gak ada masalah, Pak. Kadang orang mau menghindari nama-nama yang sama gitu, ya. Akhirnya modif-modif sendiri malah kurang pas, ya. Nama bagus itu memang biasanya dipakai banyak orang. Nanti yang membedakan satu nama dengan nama yang lainnya, ya, kalau nama bayi itu sama, bapaknya. Kalau bapaknya sama, ya kakeknya. Nah, maka tradisi para salafun saleh itu kan nama bayi itu terus di belakangnya nama orang tuanya, nama bapak, nama kakeknya. Dulu saya diberitahu oleh guru, ya, oleh guru kami itu memberi nama itu mestinya itu ya tadi dibiasakan di belakangnya itu tercantum nama bapak, nama kakek, biar juga kenal gitu, ya. Sering kita dulu diberitahu kalau bikin paspor, Pak, ya, itu harus berapa nama, Pak? 3, ya. Nah, saya memahaminya mestinya itu 3 kata itu, yaitu nama orang itu sendiri, terus yang kedua nama bapaknya, nama ketiga nama kakeknya gitu, ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, ada sekarang kalau nggak salah ada aturan, ya, Pak, ya. Nama minimal berapa, Pak? 2, ya. Para hadirin sekalian rahimanur-rahimakumullah. Nah, jadi di antara yang disunahkan adalah tahnik, ya. Di antara yang disunahkan adalah tahnik. Kemudian yang berikutnya istihbabul aqiqah. Dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan aqiqah. Apa itu aqiqah? Ya. Aqiqah itu adalah apa? Menyembelih, ya. Menyembelih apa? Menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, ya. Itulah yang disebut dengan aqiqah. Meskipun nanti ada beberapa pengertian terkait dengan aqiqah, tapi yang paling umum itu adalah itu, bahwa al-aqiqah itu adalah hiya al-dzabhu, ya, yaitu menyembelih, dan yang dimaksud di sini adalah menyembelih kambing. Dan disunahkannya itu adalah hari ke-7. Ya. Disunahkannya itu adalah hari ke-7 sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma fi wa yuhlaku ra'suh. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dari kelahirannya, ya, diberi nama dan kemudian juga dicukur rambutnya. Jadi misalnya lahir hari ini nih, Pak, ya, ini jam sekarang ini asar, ya, berarti ini masih hari apa ini, Pak? Hari Selasa, berarti ini hari pertama. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Misalnya lahirnya nanti malam. Nah, kalau nanti malam itu sudah disebut hari Rabu, karena
perpindahan hari itu, pergantian hari dalam bulan Qamariah itu maghrib itu. Jadi kalau misalnya lahirnya itu maghrib ya atau isya nanti, berarti itu sudah terhitung hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, hari Selasa akikah. Jadi selagi dananya ada, ya uangnya ada untuk beli kambing, ya maka seyukyanya diupayakan hari ke-7. Karena Rasulullah bukan saja mensunahkan untuk akikah, tapi juga menyebut kapan akikah itu dilaksanakan, hari ke-7. Ya. Adapun kemudian hari ke-7 tidak memiliki dana, ya atau belum ada kambing yang disembelihnya, ya kapan bisanya? Misalnya bisa hari ke-14, hari ke-21. Tapi selagi masih bisa diupayakan hari ke-7, maka hari ke-7 itulah yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Dan bersamaan dengan disembelihkan kambing itu, maka juga diberi nama. Jadi juga kapan yang tepat untuk beri nama? Hari ke-7. Ya, hari ke-7. Nah, kalau seandainya diberi nama sejak hari pertama boleh. Ya, boleh seperti kasus putranya Abu Musa al-Asy'ari tadi. Nah, kalau hari ke-7 bersamaan dengan akikah. Dan pada hari ke-7 itu dia apa? Dicukur rambutnya. Rambut yang tadi yang sudah didapati pada kepalanya ketika lahir tadi, itu sebisa mungkin di hari ke-7 itu dicukur, ya, dicukur. Ya, dicukur kemudian nanti ditimbang dengan perak begitu, ya. Ya. Diberi sedekah atau disedekahi dengan orang tuanya, bersedekah dengan dengan perak seberat rambut tersebut. Jadi rambut tersebut ditimbang dengan perak, terus disedekahkan. Ya, ini sebagaimana ya apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan agar rambut Hasan dan Husain itu dicukur pada hari ke-7-nya. Ya, nah setelah dicukur baru kemudian diperintahkan untuk ditimbang dengan perak, dan peraknya itu disedekahkan. Para hadirin sekalian, rahiman wa rahmatullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma'al gulami aqiqatun. Setiap anak bersama akikahnya. Fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Ya. Maka sembelihkan ya hewan untuk bayi itu dan hilangkan gangguan darinya. Hilangkan gangguan darinya. Ini saya baca di satu syarah hadis, ya. Ya. Maksud daripada hilangkan gangguan darinya itu maksudnya adalah kan lahir tadi itu ada kotoran, atau pada bayi itu ada kotoran, ya, ada najis dibersihkan, itu maksudnya. Ada sebagian yang mengatakan bihal kiroksi, yaitu dengan maksudnya dicukur rambutnya, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah larangan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, di mana pada saat di masa jahiliyah itu, ya, itu kepala bayi itu diiniin dengan darah, dilumuri dengan darah. Maka yang demikian itu diperintahkan untuk dihilangkan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud itu adalah khitan, ya, khitan. Makanya ada juga yang mengkhitankan itu, biasanya bapak sekalian mengkhitankan anak kapan, Pak? SD, ya. Ada yang bahkan sudah mau SMP baru dikhitanin, ya. Nah, di antara ulama menganjurkan atau menganggap sunnah, ya, itu dikhitankan itu pada hari ke-7. Pada hari ke-7 dari kelahirannya tadi. Jadi ya saat itu juga dia saat hari ke-7 itu diakekoi, terus juga diberi nama, ya, dicukur rambutnya, juga ada dihitankan,
ya dikhitankan. Nah itu kalau bisa seperti itu ya baik, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak harus hari ke-7 ya. Karena ada pengertian, salah satu pengertian wa ami itu anhul ada, hilangkan al adza darinya. Nah itu ada yang mengartikan itu adalah khitan, Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah itu mengakikohkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan kedua cucu beliau itu pada hari ke-7 dari kelahirannya. Makanya ini tradisi seperti ini masih dipertahankan oleh sebagian tokoh-tokoh agama, para kiai di pesantrennya itu ya. Itu banyak yang masih mempertahankan ini, dan ini baik ya, bagus ya. Tapi kalau kemudian dikhitankan tidak hari ke-7 ya tidak apa-apa. Para hadirin sekalian rahiman rahmatullah, jadi dianjurkan untuk akikah. Berapa yang harus sembelih? Rasulullah mengatakan anil hulami syatani mukafiatani. Untuk laki-laki itu dianjurkan untuk disembelihkan 2 ekor kambing yang sepadan, yang umurnya besarnya itu kalau bisa sama, sepadan. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi satun, Pak, satan atau syatun itu kambing. Di kita jadi sate ya Pak. Sate itu bahasa Arab aslinya ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab syatun ya, itu terjemahnya adalah kambing. Mestinya sate itu ya sate kambing. Nah ini terus dalam perkembangannya ada sate apa Pak? Sate sapi, sate kelinci, sate ya ayam ya. Aslinya sate itu kambing, satun ya. Rasulullah mengatakan bahwa anil hulami syatani, untuk anak laki-laki itu syatani, 2 satutnya, 2 kambing yang mukafiatan yang sepadan. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan dianjurkan untuk 1 ekor kambing. Kalau bisa 2 ekor untuk laki-laki, tapi bisanya 1 gimana Pak? Boleh, nggak wajib 2. Jadi bisanya cuma 1 ya nggak apa-apa. Silakan. Kan waktu saya melahirkan kan kembar Ustaz. Kebetulan sih punya duitnya itu cuma cukup 2 kambing gitu. Dan saya cuma mengakikahkan 2 kambing. Apakah tetap perlu taruhan 2 lagi atau sudah cukup gitu? Ya itu sudah cukup. Jadi saat itu bisanya ya, kan ngukurnya saat itu Pak ya. Saat itu yang kembar tadi laki-laki dua-duanya Pak? Iya. Alhamdulillah ya. Nah kalau bisa saat itu 4, tapi karena saat itu andanya cuma 2 ya, 2 karena mungkin sebagian untuk kelahiran, untuk ini, intinya pada saat itu hanya 2 dari 2 orang laki-laki, maka saat itu ya sudah cukup, dan ya tidak ada lagi kewajiban untuk menyembelihkan lagi begitu. Sudah saat itu sudah disembelihkan ya sudah ya. Jadi 2 itu memang anjuran sunnah ya. Tapi kalau saat hari ke-7 akikah itu adanya cuma 1, ya 1 itu sudah cukup ya. 1 itu sudah cukup. Baik. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya adalah memberi nama ya. Memberi nama ya. Memberi nama bayi. Nah jamaah sekalian, terkait dengan memberi nama ini, pertama yang perlu difahami bahwa hak memberi nama itu ada pada bapak ya. Hak untuk memberi nama itu adalah ayah bayi itu ya. Ini harus difahami oleh istri ya, oleh ibu dari anak itu. Tapi yang baik, meskipun itu hak suami atau hak bapak dari bayi itu,
tapi seyukyanya musyawarah, ya, musyawarah, minta pendapat, ya, atau kamu punya usulan siapa namanya, nah, dilibatkan di dalam itu, karena memang agama kita juga sangat menganjurkan dalam urusan-urusan itu untuk musyawarah. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Asy-Syura, menunjukkan pentingnya musyawarah. Rasulullah adalah orang yang sangat sering musyawarah, ya. Bahkan dalam urusan-urusan mengatur strategi perang ini di luar, bertahan di Madinah, di dalam kota atau di luar, Nabi ngajak musyawarah, minta pendapat. Ini posisi yang baik di mana nih? Nabi juga menerima saran dari para sahabat. Strategi dalam perang Khandaq yang akhirnya Allah memberikan kemenangan itu juga hasil musyawarah, ya, hasil musyawarah. Para hadirin sekalian, jadi meskipun itu hak seorang ayah dari bayi itu, tapi sukyanya ayah itu adalah melibatkan istrinya, melibatkan ibu dari anak tersebut, ya, mana yang kemudian disepakati oleh keduanya, ya. Tapi ketika misalnya enggak terjadi kesepakatan, maka yang memberi nama adalah sang ayah. Kadang-kadang karena perbedaan latar belakang, perbedaan pemahaman atau perbedaan pengetahuannya, sehingga kadang-kadang istri mungkin mengusulkan sesuatu yang nggak pas, sementara yang suami yang faham, ya, hak memberi nama ini adalah bisa diambil alih oleh suaminya, daripada nanti diberi nama dengan nama yang buruk. Yang berikutnya adalah bahwa kita sebagai orang tua dianjurkan untuk memilih nama untuk anak kita itu dengan nama yang baik, dengan nama yang baik. Dan nama yang baik itu, jamaah sekalian, ya, tentu tidak mesti harus berbahasa Arab, ya. Tidak mesti harus bahasa Arab, meskipun dengan yang berbahasa Arab itu yang lebih utama, ya. Nama baik itu, ya, di samping artinya baik, mudah diucapkan, enak didengar, maknanya juga makna yang mulia. Arti daripada nama itu juga mengandung hal-hal yang baik, sifat-sifat jujur, terhindar dari termasuk juga harus dihindarkan dari nama-nama yang dilarang atau yang dibenci oleh syariat. Nah, agama kita memberikan petunjuk umum, ya, tentang nama-nama ini, ya. Opsi yang paling utama dalam kaitan memberi nama ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Jadi seyukianya nih, Pak, ya, masing-masing bapak ini kalau punya anak laki-laki misalnya sekian, misalnya salah satunya dikasih nama Abdullah atau Abdurrahman, karena ini nama yang paling baik, paling disukai oleh Allah, ya. Ada satu keluarga itu, Pak, itu, ya, misalnya sekian bersaudara, ya, yang fulan punya anak laki-laki dikasih Abdullah, dikasih nama Abdullah, yang ininya satu lagi punya anak dikasih nama Abdullah, yang satunya lagi dikasih nama Abdullah. Lah kok sama? Ya nggak apa-apa, nanti kan bapaknya beda. Jadi terus yang membedakan adalah nama bapaknya, Abdullah bin siapa, Abdullah bin siapa. Dan di kalangan para sahabat juga banyak yang diberi nama Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sehingga akhirnya yang lebih dikenal Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya gitu. Itu namanya Abdullah. Karena nama yang paling baik itu adalah Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian termasuk nama yang baik itu nama-nama yang diawali dengan kata Abdun, ya, yang kemudian dikaitkan dengan nama-nama Allah, ya, seperti Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Malik dan yang sejenisnya. Termasuk nama baik itu adalah apa? Nama-nama para nabi, para rasul. Nah, ini juga nama-nama yang baik. Mereka orang pilihan, track recordnya baik, ya, dan jelas mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapa? Termasuk nama-nama orang-orang soleh. Dan urutan orang soleh yang paling utama ya para sahabat. Para sahabat, ya, para sahabat. Nah, kita bisa pilih dari sekian banyak sahabat itu karena para sahabat itu adalah apa? Orang-orang yang diridhai oleh Allah.
Orang-orang yang ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang baiknya kalau kita ngefan itu kepada orang yang baik yang memang sudah meninggal, Pak. Itu baiknya begitu. Jadi, nama sahabat ini kan ya mereka pertama sudah dijamin orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ya. Kalau kita ngefan orang yang baik tapi masih hidup, ini rawan ya kalau baik terus. Jadi kalau kita niru nama, baiknya itu nama-nama orang yang memang ya seperti para sahabat tadi, para tabiin. Terus juga termasuk diantara hal yang harus kita perhatikan adalah jangan kita memberi nama-nama yang dilarang dalam agama. Misalnya menggunakan kata Abdul tapi di belakang itu adalah selain Allah. Misalnya Abdul Rasul, Abdul Hasan. Nah, ini nggak boleh. Ya di belakang kata Abdul itu harus nama Allah. Terus juga kita tidak boleh memberi nama misalnya dengan nama yang itu kekhususan bagi Allah. Ar-Rahman, nggak ada Abdulnya, ini nggak boleh. Ar-Rahman, Al-Khaliq, ini nggak boleh. Nah ini kadang-kadang nih Pak ya, namanya sudah bagus, Abdurrahman, dipanggilnya Rahman saja. Padahal Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah. Namanya Abdul Khaliq, dipanggilnya Pak Khaliq, ya Pak ya. Nah ini sebenarnya nggak tepat ini Pak, karena Khaliq itu artinya sang pencipta. Bahkan saya lihat itu ada Pak De Khaliq, Pak De Khaliq. Padahal Khaliq ini nama ini, makanya saya suka ingatkan, ini harus pakai nama Abdul karena Al Khaliq, Ar Rahman itu nama yang khusus bagi Allah. Nah, makanya harus ada Abdul. Nah, namanya sudah bagus sebenarnya Abdurrahman, Abdul Khaliq, tapi terus manggilnya ini ya. manggilnya yang kurang pas ya. Di daerah tertentu itu ada Abdurrahman manggilnya Dul Keman. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kurang pas. Kadang Abdullah dipanggilnya Dul. Nah, ini juga kurang pas ya. Anak saya salah satunya namanya Abdullah ya. Saya kadang dengar juga orang manggil Dul gitu, saya tegur. Pak, jangan dipanggil Dul dong, namanya Abdullah. Akhirnya ya sekarang itu terbiasa anak-anak atau orang lain itu manggilnya itu Abdullah aja, lengkap aja. Sengaja saya memberi nama anak itu singkat-singkat ya, singkat-singkat biar gampang. Nah kadang-kadang udah disingkat masih disingkat lagi ya, disingkat lagi. Nah jadi suka nama itu udah bagus tapi dipotong. Nah, ini kurang pas ya. Terus jamaah sekalian, rahimakumullah, sebagian ulama juga mengatakan ada nama-nama yang makruh dipakai ya Pak ya. Nama-nama yang makruh digunakan. Seperti nama malaikat. Nah, ini sebagian ulama mengatakan makruh. Ada orang pakai nama Jibril, Mikail ya. Nah, nanti ada itu ibunya Jibril, Nah, Jibril di antara ulama ada yang mengatakan makruh menggunakan nama malaikat. Ya. Apalagi nanti kalau kadang namanya orang berbuat buruk ya, yang kena Jibrilnya ya. Jibrilnya. Jadi kita hindari, makanya betapa pentingnya kita budayakan konsultasi atau bertanya kepada orang ngerti ya, ngerti ini nama ini baik nggak, ini pas nggak. Kadang-kadang orang mau memodifikasi nama perlu dikonsultasikan. Jangan sampai nanti sudah kadung jadi nama ya, ternyata di kemudian hari diketahui bahwa namanya itu buruk. Karena orang itu jamaah sekalian nanti dipanggil itu dengan nama yang kita berikan di dunia ini Pak. Ya. Oleh karena itu kita pastikan nama yang kita berikan kepada anak kita itu adalah yang baik ya. Yang baik ini ya tentu kita kalau kurang ngerti kita bertanya kepada orang yang ngerti ya. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, saya kira sementara sampai di sini. Sebenarnya bab nama ini kalau mau dirinci itu banyak ya, tapi karena waktu kita terbatas ya, maka sementara kita cukupkan sampai di sini. Dan ada baiknya bisa dipelajari secara detail tentang prinsip-prinsip tentang rambu-rambu dalam soal nama ini ya. Mana yang diharamkan, mana yang makruh, mana yang ya boleh, mana yang
sangat dianjurkan. Nah, ini kita perlu mengetahui agar kita tepat dalam memberi nama untuk anak kita. Atau mungkin di antara bapak ada yang sudah punya cucu ya. Kadang anaknya nanya kepada mbahnya, bisa agar mbahnya bisa memberikan saran yang tepat untuk cucunya tersebut. Jemaah sekalian, rahimakumullah, saya kira ini yang kita bisa bahas. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.